Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siva Ananda Saputra. Saya mahasiswa di dalam program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan melanjutkan untuk tugas 2 dari jaringan komputer. Untuk soalnya, silakan baca di panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ini ada perintah dari nomor 1 sampai nomor 20, lalu melakukan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat A. Perkenalan identitas mahasiswa, yang B. Penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Untuk perihal jawaban yang sudah saya berikan, yaitu CD atau change directory yang berfungsi mengubah directory kerja di command prompt. Untuk interpretasinya untuk perpindahan ke folder tersebut. Saya akan coba untuk memindahkan folder ini ke folder user. Oke, kalau dia berpindah ke direktori kerja ke user ya. Kalau yang kedua ada CLC, yaitu memberikan layar command prompt agar terlihat bersih. Untuk contohnya ketik CLS lalu tekan enter, layar akan kosong kembali. Ini berguna untuk menghilangkan tampilan lama agar hasil berikutnya terlihat lebih jelas. Untuk saya berikan contohnya yaitu ketik CLS. Dia akan bersih kembali. Lalu yang nomor 3 yaitu CLS/tanda tanya. Nah, dia di sini berfungsi menampilkan bantuan dan informasi yang digunakan dengan perintah CLS dalam command prompt. Untuk perintah ini digunakan untuk mengetahui informasi yang bisa dipakai dengan CLS, yaitu untuk CLS atau tanda tanya itu biasanya berarti bantuan atau help dalam bahasa Inggris, yaitu clears the screen. Lalu yang keempat, dir/tanda tanya. Nah, di sini untuk dir/tanda tanya itu berfungsi untuk menampilkan semua opsi dan parameter yang bisa digunakan menggunakan dir dengan panduan untuk menggunakan dir yang lebih spesifik. Sini ya untuk tampilannya, present key to continue. Oke. Lalu untuk yang kelima yaitu IP config. Nah, di sini yaitu menampilkan konfigurasi IP komputer saat ini, yaitu untuk mengetahui alamat IP dan konfigurasi jaringan lokal. Sini tertulis ada seperti Ethernet, adapter Ethernet 2, wireless LAN adapter Wi-Fi 2, lalu wireless LAN adapter Wi-Fi 5, wireless LAN adapter, dan selanjutnya ya. Lalu untuk yang nomor 6 ada IP config/all. Di sini untuk config/all yaitu berfungsi melakukan detail lengkap konfigurasi IP dan adapter jaringan. Di sini berguna untuk informasi lengkap hardware dan pengaturan jaringan. Saya sedikit perlebar. Lalu untuk yang perintah nomor 7 ada IP config / tanda tanya itu atau help. Nah, di sini ini berfungsi untuk menambah bantuan dan daftar opsi di IP config yang berguna untuk memudahkan pengguna mengetahui parameter yang tersedia, yaitu seperti / tanda tanya, all, release 6, renew, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya nomor 8 kita masukkan IP config/release. Nah, di sini untuk config/release berfungsi melepaskan alamat IP yang sedang digunakan, yang berfungsi untuk memutuskan sementara koneksi IP untuk adapter jaringan. Lalu yang ke-9 ada IP
config/renew. Nah, untuk yang ini berfungsi meminta alamat IP baru dari DHCP server yang berfungsi sebagai untuk mendapatkan IP baru atau memperbarui IP yang ada. Sini yang seperti wireless LAN adapter WiFi, di sini untuk yang connection spesifik, lalu default gateway kosong ya. Untuk saya meminta untuk memperbaruinya akan muncul seperti ini. Lalu untuk selanjutnya yang ke-10 yaitu ada IP config/display DNS. Di sini keluar, ini berfungsi menampilkan change DNS lokal komputer. Atau untuk contohnya daftar nama domain dan IP yang telah di-resolve sebelumnya. Interpretasinya untuk fungsinya mengetahui DNS change yang mempercepat akses situs website. Sini ada contohnya, ada seperti record name, record type, time to live, data line, section, sama name record, dan sebagainya. Lalu untuk yang nomor 11 yaitu IP config/flash DNS. Saya salah ketik ternyata. IP config/flash DNS. Nah, di sini untuk IP config/flash DNS berfungsi untuk menghapus cache DNS lokal atau berfungsi untuk membersihkan cache agar mendapatkan data DNS terbaru. Di sini tertulis Windows IP configuration successfully plus the DNS resolver change. Lalu untuk yang nomor 12 yaitu IP config/register DNS. Untuk IP config/register DNS ini berfungsi mendapatkan ulang nama DNS dan alamat IP dengan server DNS yang berfungsi memperbarui entry DNS di server agar sinkron. Oke ya, untuk contohnya. Lalu untuk yang nomor 13 kita petik ping. Nah, untuk yang ping ini berfungsi mengirim paket ICMP untuk menguji koneksi jaringan ke host tujuan dan gunanya untuk melihat port yang digunakan dan koneksi yang aktif yang mana. Lalu untuk yang 14 net start. Nah, ini untuk status net ya, ini berfungsi untuk menampilkan koneksi jaringan aktif dan statistik atau melihat port yang digunakan dan koneksi yang aktif yang mana. Nah, di sini ini pilihan atau daftar koneksi yang sedang saya pakai untuk saat ini. Lalu untuk yang nomor 15 yaitu tracer. Nah, di sini tracer berfungsi melacak jalur paket ke host tujuan melalui router-router yang bertujuan untuk mengetahui jalur dan waktu tempuh paket. Lalu untuk yang nomor 16 yaitu path ping. Untuk path ping ini kurang lebih sama aja ya, karena dia adalah kombinasi ping dan tracer untuk menganalisa jalur dan kualitas koneksi. Contohnya, output lebih detail menunjukkan paket yang hilang di setiap hub dan berfungsi dan digunakan sebagai untuk diagnosa jaringan yang lebih mendalam. Lalu yang 17 yaitu NS lookup. Kita NS lookup. Nah,
Jadi tertulis default server unknown dan addressnya 192.168.100.1. Untuk di sini saya akan coba untuk tuliskan ke google.com. Nah, di sini berfungsi untuk memeriksa alamat IP yang terkait dengan nama domain lewat DNS, atau mengkonfirmasi IP domain dan mengatasi masalah DNS. Lalu ada yang nomor 18, ini ada NetAsa. Nah, dia ini berfungsi untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan pada Windows. Untuk dia digunakan untuk melihat atau mengkonfigurasi jaringan. Untuk di sini saya akan ketikkan interface IP show config. Nah, di sini keluar ya untuk contoh NetAsa-nya. Nah, dia digunakan untuk melihat atau mengubah konfigurasi jaringan. Lalu untuk yang nomor 19 yaitu root. Kita coba lakukan root. Oke, untuk yang root ini berfungsi menampilkan dan mengatur routing table pada komputer. Sini untuk memahami bagaimana paket data diarahkan di jaringan. Kita perbesar gitu. Nah. Lalu yang nomor 20 yang terakhir ada net. Di sini net adalah berfungsi menampilkan dan mengelola berbagai layanan dan sumber daya jaringan, dan digunakan sebagai untuk melihat koneksi jaringan seperti drive sharing dan printer sharing. Oke, untuk tugas berpraktek kali ini dari jaringan komputer saya selesai sampai sini. Apabila ada salah kata atau salah jawaban, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.